saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik seluruh hidup kita dalam tangan kemuliaannya. Kita mau mulai memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat berkat-berkat Tuhan, buat penyertaan-mu Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, sungguh satu hal yang indah di mana kami boleh kembali memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat diri kami, korban ucapan syukur kami yang memuliakan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
biarkan musik membalingkan puji. Saudara-saudara kekasih, sungguh kita bersyukur kalau sampai hari ini Dia masih mau menjadi Bapa setiap kita. Kita ini milik dan Dia Bapa kita. Bapa yang menerima setiap kita apa adanya. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun kita, latar belakang kita. Sungguh kita bersyukur memiliki Bapa yang setia, Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, apapun yang kamu alami hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dan jangan ragu. Serahkan segala kekhawatiran, serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Bapa yang setia. Karena Dia yang akan membantu setiap kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Mari. Yes. Haleluya. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita, buat Bapa kita yang setia, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Lord, glory Jesus. Oh, oh, oh. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan
ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, yes amin, haleluya. Mas perak dan mata tiada arti hidupnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada. Sekali lagi katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada arti hidupnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada. Setia Kau pulih, jadikan hamba setia kepadamu. Yes, haleluya, Jesus, haleluya. Sungguh Kau berharga, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapakku, Bapa yang dahsyat, Bapakku luar biasa. Haleluya. Ku kagum Tuhan padamu, Yesusku. Amin. Lord, Jesus. Hallelujah. Jesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau,
Terima kasih Tuhan. Jamahlah ruangan ini. Jamah anak-anak-Mu supaya firman-Mu tertanam, tertancap dalam hidup mereka. Supaya mereka menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ajar kami introspeksi diri kami masing-masing. Untuk kami mau berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Sekarang temanya marilah kita introspeksi diri masing-masing. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama kita simak. Di sini ada 5 poin. 5 poin yang akan kita bicarakan. Poin ke-1, kenapa keluarga kita bisa menjauhi dari kita? Poin ke-1. Poin kedua, kenapa kita tidak bisa punya teman yang banyak? Poin ketiga, kenapa kita selalu tidak bisa tidur nyenyak? Poin keempat, kenapa kita banyak penyakitnya? Poin kelima, kenapa kita bisa jatuh susah dan miskin? Kita sama-sama, kita simak, kita sama belajar. Sebenarnya hidup kita ini sangat singkat. Kita baru masuk tahun 2021. Tidak rasa sudah masuk awal bulan Maret, bukan? Gak rasa sudah lewat hampir 3 bulan. Firman itu ajarkan kita, kalau bila kita mau banyak teman, mau hidupnya enjoy, penuh dengan damai, membuat kesehatan kita prima, kita harus belajar introspeksi diri kita masing-masing. Sebab dalam hati kita dipenuhi oleh sampah dunia. Sampah dunia tersimpan dalam diri kita. Sampah dunia itu apa, Pak? Itu sampah dunia ada 3K, Mas. DM, K, DM. K pertama K kebencian, K kedua kecewa, K ketiga keserakaan. DM-nya bukan David Murtaba, DM-nya dendam dan marah. Dan lain-lain. Harus kita cabut dalam diri lubuk hati kita. Kita bisa cabut gak? Nah, itu di firman Tuhan sudah dinyatakan di Markus 7 ayat 21 dikatakan apa? Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikirannya pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, perkeserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal itu timbul di dalam orang najis. Timbul dan menajiskan orang. Yang menajiskan orang. Kita bisa cabut gak tubuh kita ini? Kalau kita masih aban, kita masih anggap benar, selamanya kita tidak akan berubah. Kesatu yang kita akan bicarakan, kenapa keluarga kita bisa menjauhi dari kita? Sebab rumah kita tidak membawa damai. Bicara kita selalu berteriak-teriak. Entah suami, entah istri. Masing-masing mau menang sendiri. Selalu ngotot. Membawa urusan kecil diungkit-ungkit menjadi urusan besar. Sehingga anak-anak tidak betah tinggal di dalam rumah. Mereka lebih suka keluar rumah. Sehingga mereka berkeluyuran di luar rumah. Bergaul dengan bebas. Sehingga apa yang terjadi? Anak terkena obat terlarang. Apa yang terjadi? Anak itu kena MBA. Apa MBA? Married by accident. Saya suka bilang setan gak ada di kuburan. Setan ada di rumah kita. Orang bunuh diri di rumah, makan baygon di rumah, cerai di rumah,
saling bakar-bakar rumah di rumah. Rumah itu harus membuat yang terbaik. Menjadi Roh Kudus yang masuk, bukan roh setan yang masuk. Jelas firman Tuhan ajar kita 5 ayat 8. Setan itu berkeliling, siapa yang bisa menyapuk? Bukan nyapuk seseorang, nyapuk rumah kita. Kalau anak kita, bapaknya kena, satu keluarga kena. Ibunya kena, anak-anaknya kena. Jadi kenapa keluarga kita bisa jauh? Karena kita tidak mau introspeksi diri kita. Seanggap gue paling cari duit, gue paling hebat. Apa bini gue? Kiri bini gue. Bini bilang gue lebih kaya sama laki gue. Laki gue kiri jadi gue. Ya hidupnya mau menang sendiri. Rumah mewah gede. Seperti neraka. Kenapa? Gak ada bicara suami istri. Anak datang ke rumah, tutup pintu, gak mau ladenin orang tua mereka. Istri ketemu suami, bibir monyong 5 cm. Gak ada komunikasi, rumahnya gede tapi kosong. Nah, ini satu poin. Kenapa keluarga kita bisa menjauhkan diri kita? Itulah tidak kita mau introspeksi kekurangan kita. Kedua, kenapa kita tidak mempunyai teman banyak? Kenapa? Gila orang punya teman, sini teman, gua gak ada yang mau ladenin. Mentang-mentang gua bokeh Bang Li. Mentang-mentang gua jelek Bang Li. Mentang-mentang gua pendidikannya kurang. Satu alasan yang kita harus belajar, kita tidak bisa mengkontrolkan mulut kita masing-masing. Hidupnya suka gosip. Gosok sana, gosok sini menjadi sip. Mau tahu urusan orang. Jadi mulut kita tidak bisa disaring. Mulut kita bicaranya kasar sama orang. Suka sumpah sarapan. Suka merendahkan orang lain. Menganggap diri kita paling hebat. Paling kaya. Paling pinter. Siapa mau dekat sama kamu? Siapa mau dekat sama kamu? Firman ajarkan kita loh. Di Yakobus 1 ayat 26 dikatakan apa? Jika seorang menganggap dirinya beribadah. Tapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sia ibadahnya. Sia-sia ibadahnya. Percuma kelihatan orang percaya. Anak Tuhan, orangnya percaya, pakai kalung. Ya, pakai kalung yang besar-besar gantung di leher. Sampai jalannya agak miring. Di mana membawa Alkitab. Rajin ke rumah ibadah. Ketemu orang selalu, haleluya, haleluya. Tapi tidak bisa menjaga mulutnya. Mulutnya mau cari kesalahan orang. Mulutnya suka gosip sama orang. Saya teman banyak, saya banyak grup, banyak. Saya ada grup Tai Chi, grup dansa, grup island, grup dari grup perumahan Ebony, jadi grup-grup Akasia, grup gereja, banyak sekali. Jadi kita punya komunikasi, banyak teman enak, say halo, say halo, say halo. Hampir saya keluar tuh makan semua. Kira kita banyak teman. Ingat baik-baik, segala masalah semua itu dipengaruhi dengan mulut kita. Seharusnya orang yang percaya tidak boleh sembarang bicara yang bisa membuat kita terjadi malapetaka, semuanya dari mulut kita. Firman jelas sudah katakan pada kita di Yakobus 3 ayat 5. Dia katakan apa? Demikian juga lidah, walau suatu anggota kecil, paling kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihat betapa pun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu seperti api. Dia akan bakar kehidupan kita, bakar rumah tangga kita, bakar anak-anak kita.
Nah, itu janganlah sekali-kali kita belajar, jangan sekali-kali bicara seenak jidat kita. Marahin anaklah dengan kasar, marahin suami dengan kasar, marahin istri dengan kasar. Bicara kekurangan-kekurangan orang. Lidah kita itu jadi bukan orang bilang lidah busuk. Kadang dikatakan firman Tuhan Yakobus 3 ayat 6 apa? Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Kalau kita tidak bisa rem, itu hancur hidup kita. Kesehatan semua dari mulut kita. Masalah kecelakaan itu dari mulut kita. Nah, itu dikatakan firman Yakobus 5 ayat 3-6. Sesuatu yang dapat didaudakan sudut tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri nyalakan oleh api neraka. Hati-hati bicara. Tuhan bilang bicara harus pikir dulu. Jangan sembarangan. Kita pakai lidah kita bersyukur sama Tuhan. Pakai lidah kita memuji-muji anak kita. Kita pakai lidah kita memuji istri kita. Saya belajar juga, saya koreksi. Kalau saya mau kasih istri saya pagi-pagi, saya pakai lidah saya merayu dia. Saya bawa air minum, saya pegang dua tangan, saya hormat dia seperti ratu saya. Saya panggil begitu, saya pegang minuman, saya hormat dia. Halo my darling. Saya kata-kata yang indah, saya pakai lidah kita itu untuk membuat rumah tangga menjadi bahagia. Membuat rumah tangga kita dipenuhkan oleh sukacita. Saya kemarin ketemu teman saya. Gak kenal tapi saya halo. Saya halo sama dia. Apa ya, saya ngomong-ngomong jadi kenal. Dia bilang, Bapak umur berapa? Sebenarnya saya umur 73. Tapi hati saya 37. Dia umur 67. Bapak kok lihatnya muda? Iya. Saya selalu kata-kata saya positive thinking. Saya selalu kata-kata saya yang membangun, bukan yang melemahkan orang lain. Pakailah mulut kita yang Tuhan berikan, puji-puji Tuhan tiap pagi. Selalu bersyukur, menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan beri saya tangan. Terima kasih Tuhan beri saya mata. Jangan beri mata keranjang. Di mata supaya kami dapat membaca firman Tuhan. Angkat tangan kita menyembah dia. Jangan tangan kita malas, menyembahnya malas. Pakai kaki kita jalan yang tepat, yang benar. Bawa hati kita dengan damai kekudusan. Terima kasih gue bisa begini. Saudara ada berterima kasih gak? Oh terima kasih Tuhan gue bisa masak nih. Maupun masakannya ya sederhana tapi gue berterima kasih. Gue bisa isap udara makanan yang wangi. Oh terima kasih gue bisa masak ikan. Terima kasih ikannya maupun hitam tapi wanginya keluar. Nah, karena kamu punya pikirannya positif, jadi kamu penyakitnya kurang. Pakai kesempatan berkat yang Tuhan berikan pada keluarga kita. Utamakan keluarga kita. Saya kemarin bertemu sama orang-orang kumpulan situ Tanggul. Dia bilang, Bapak lihat saya bagaimana? Saya hanya lihat Bapak, kalau rumah tangga Bapak harmonis, kumpul, itu Bapak pasti hidupnya bahagia. Kita pagi-pagi olahraga satu keluarga, di bawah satu keluarganya, bawa mamanya, bawa adiknya, istrinya olahraga sama Ibu Suci, dia bawa keluarganya. Bilang, kamu berbahagia. Sebabnya kamu bersukacita. Di mana kamu jalan, keluarga ikut jalan. Jangan masing-masing jalan sendiri. Apalagi udah punya suami istri. Laki jalan di depan, istri di belakang. Seperti antri bola. Itu antri bola, barisan bola. Istri ke kiri, dia ke kanan.
Pegangan juga nggak ada. Pegangan, gatel. Itulah penyakit. Penyakit. Coba ribut sedikit. Kalau salah sedikit. Tiduran, saling tidak pandang. Enak tidur nggak? Nggak enak tidur. Coba kalau yang sudah punya keluarga. Enak tidur nggak? Nggak enak tidur. Bawalah kesempatan kita bawa berkat untuk keluarga kita. Supaya hidup berarti dengan perbuatan-perbuatan kita. Gunakan tubuh kita tiap pagi, jangan malas berolahraga. Jalan pagi. Senam pagi. Makan yang bergizi, jangan makan sembarangan. Jangan makanan sembarangan, darah tinggi. Hantam terus kaki kambing. Salahnya Tuhan, kenapa nggak urapin saya biar sembuh. Makannya khas kambing. Bilang kencing manis, hantamnya duren, sirup. Seenak jidatnya. Hidupnya satu hari marah-marah terus tiap hari. Tanpa hari tidak marah. Maunya marah. Istri nggak buka pintu, lambat tendang pintu. Ada begitu. Penyakit keluar. Bawa gelas, bawa sendok lama, timpuk sendok. Ada hidupnya begitu. Penyakitnya rupa-rupa keluar. Sakit jantung lah, darah tinggi lah, stroke lah. Karena marah terus tiap hari hidupnya. Suka banting barang. Sekali-kali saya bilang jangan suka banting barang. Saya ada satu teman, dulu orang yang kaya. Tapi kalau istrinya bikin makanan yang enak, lakinya ambil satu dulu pakai itu meja makannya ada kainnya, dicabut kainnya dilempar. Makannya nasi berantakan, sekarang hidupnya melarat. Nggak boleh. Penyakit itu datang dari kita punya punya pikiran. Kita nggak bisa bersyukur apa Tuhan berikan kita tangan. Tuhan berikan mulut. Kita nggak bersyukur. Waktu dikatakan firman Tuhan, kamu sebagai anak Tuhan haruslah lakukan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya dengan anak Tuhan salib besar. Bawa Alkitab, rajin ke gereja. Tapi perbuatan kamu mengecewakan keluarga kamu. Apalagi kesempatan teman-teman pada tidak bisa datang. Teman-teman yang belum percaya. Gunakan dong WA kan nggak susah. Bukan kamu pergi penginjilan harus ke sini ke sana. Semua sudah WA belum? Sama teman-teman tiap khotbah. Kalau kamu benar-benar jemaat karya Allah, kamu setia pada pelayanan, kamu setia pada untuk melayani orang, gunakan tangan kamu, jangan WA-nya bukan. WA-in teman-teman, saudara kamu, pekerja kamu, pembantu kamu, WA-in satu-satu kasih mereka lihat. So mereka lama-lama mereka bisa terima pikiran kebenaran. Saya suka bilang sama teman saya, kalau kamu mau jadi benar gampang, kamu jadi brengsek gampang. Tergantung kamu bawanya. Kamu bawa tukang minum, kamu pasti bisa minum. Kamu bawa sampai tukang judi, kamu pasti bisa berjudi. Betul? Kamu bawa orang yang suka main wanita, kamu pasti suka main wanita. Tapi kamu bawa orang itu ke jalan kebenaran, terjadi pemulihan. Kita harus gunakan bukan 1.001 orang bertobat, 1.000 malaikat bersorak-sorai. Kamu mau dapat uang dari sorga? Mau gak jadi berkat dari sorga? Mau berkat dari sorga? Lakukan pelayanan. Sekarang enak lah pelayanannya, tinggal duduk. Sekarang lagi usaha juga agak susah, gampang. Tinggal kamu masak, kamu rajin WA aja, si A, si B, si C orang datang. Tinggal kita mau gak? Itu firman Tuhan katakan apa di 1 Yohanes 3 ayat 18? Anak-anakku mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan lihat, orang-orang lihat perbuatan lu. Bilang pendeta pulang pagi. Bilang pendeta rumahnya banting-banting pintu. Bilang pendeta timpuk-timpuk sandal, sepatu. Bilang anak Tuhan sama istri bentak-bentak. Bilang sebagai pemuji, kur, tahu-taunya sama suami main berteriak-teriak. Contoh kamu nggak ada sama orang. Siapa mau datang lihat kamu? Inilah penyakit, akhirnya penyakit datang. Kelima lagi, terakhir poinnya ya. Kenapa kita bisa jatuh susah dan miskin? Kenapa? Poin ke-1, sebab hidup kita lebih menyukai tidur dan malas. Suka membanding-banding keadaan orang lain. Tidak punya semangat power. Tidak punya ide cari uang. Tulang malasnya selalu merongrong tubuhnya. Maunya hasilnya gampang, asal cepat. Apapun dihalalin. Apapun dihalalin. Firman Tuhan jelas katakan. Kamu harus buka mata-mata lebar. Karena orang bisa sukses, kamu tidak bisa. Buka mata kamu lebar. Artinya, supaya kamu mau introspeksi diri kamu masing-masing. Firman Tuhan jelas di Amsal 20 ayat 13. Amsal 20 ayat 13 dikatakan apa? Janganlah menyuka tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Apa artinya? Buka matamu makan sampai kenyang. Kamu mau rajin, punya semangat. Kamu fokuskan usaha kamu. Misalnya usaha cabai, fokuskan di cabai. Usaha kue, fokuskan di kue. Usahakan buah, fokuskan buah supaya kamu menjadi juragan-juragannya. Semua tergantung kita. Jangan bilang gue payah, gue miskin. Karena kita punya tulang miskinnya leket pada kita. Kita nggak mau lepas tulang miskin kita. Memangnya bapak gue orang kere sih. Jangan heran. Gue keturunan kere. Tutup mulut kamu begitu. Gak ada begitu. Anak Tuhan gak ada bilang begitu. Poin kedua. Waktu kamu kaya, kamu sombong. Suka menghina orang lain. Tidak menjaga keinginan hawa nafsu kamu. Apa kamu gak bisa menjaga hawa nafsu? Keserahkan kamu. Udah kaya masih mau korupsi. Suka judi mau cepat kaya. Suka wanita, udah istri 1 mau 2, 2 mau 3, 3 mau 4. Celaka 12 kamu. Suka minuman keras. Hidupnya tidak selalu bersyukur. Anggap sendiri paling hebat. Tidak mencari kuasa Tuhan. Tidak suka berdoa. Inilah berkat kamu jatuh. Firman jelas loh, hatu-hatu kasih kita jelas ini begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kita ini orang kedagingan. Lebih suka kedagingan. Maka firman suka katakan, daging kuat, roh lemah. Roh kita kuat, daging harus lemah. Roh kita lebih percaya. Kalau mau kuasa, kuasa terus. Saya setahun tuh kuasa 3 hari, saya harus kuat. Saya gak mau pengaruh makanan. Saya lawan hawa nafsu saya. Itu firman jelas katakan loh. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan pada Allah dan dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Kalau kekayaan kita sama Allah, wah nikmatnya lain. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita gak gampang sakit hati. Badan kita sehat. Kita punya keluarga, kita bisa bersyukur. Kita punya anak-anak, kita bisa ada komunikasi. Saya lihat orang kaya.
Teman, ada orang kaya. Dia kaya sekali, rumahnya banyak. Tapi dokter bilang dia, kamu gak boleh makan ini. Ya gak bisa makan ini. Akhirnya masuk rumah sakit dia. Diinfus. Diinfus dia. Dan tangannya diinfus. Hidungnya diberikan makanan. Makan enak dia gak bisa makan. Dia naik mobil. Dia ada migran naik mobil. Tangannya gemeter. Rasanya sakit. Apa itu artinya? Tidak mau enjoy. Marilah saat ini kita koreksi introspeksi diri kita. Kita menjadi berkat untuk banyak orang. Jangan Tuhan kasih kita seutuhnya anggota kita buang-buang dengan sia-sia. Sekian, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan terima kasih, Tuhan ajar kami Tuhan. Supaya kami dapat memberkati orang banyak. Kami mau belajar introspeksi diri kita. Kami tahu diri kami banyak kekurangan. Supaya kami pakai segala Tuhan berikan lakukan yang terbaik untuk memuliakan kerajaan-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau merawat pada kami. Kami mau doa untuk doa syafaat kami. Engkau yang rawat dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan virus COVID-19. Lawatan negeri kami Indonesia, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Lindungilah negeri kami, diberkati negeri kami, diberkati juga presiden kami dan wakil dan tiap aparat pemerintahan kami. Indonesia menjadi berkat yang berlimpah-limpah untuk ke dunia lain. Jamah negeri kami jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan COVID-19 Engkau yang stopkan. Cukupkan negeri kami, setiap dana, keuangan kami. Engkau berkati negeri ini menjadi luar biasa. Sebentar lagi anak-Mu akan kembali Tuhan, Engkau berkati anak-Mu di tempat ini. Bukalah pintu sorga-Mu. Kami mau introspeksi diri sendiri, kekurangan kami sangat-sangat banyak. Kami mau angkat tangan kami, Engkaulah turun tangan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Dan berkat pelayanan kami Engkau berkati. Dan usaha kami berlimpah-limpah. Angkat kami menjadi kepala bukan menjadi buntut. Kami mau jadi orang yang berkatin orang banyak. Terima kasih Bapa. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.